Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Koko Adrian di sini. Ya. Jadi sekarang ayo kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa dulu ya. Ayo. Semua lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Berkatilah juga agar kami semua dapat mengerti apapun yang dibicarakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pujian pertama ya. Oke. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oke adik-adik, jadi kita tadi sudah menyembah Tuhan sama-sama. Yuk sekarang semua bangkit berdiri, ayo kita nyanyikan pujian yang kedua. Oke, judulnya Tuhan Yesus Baik. Oke, ayo. Kadang berkasudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Kata berkasudahan,
baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, jadi tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama, udah menyembah Tuhan, bersyukur atas hari ini, kan? Sekarang kita masuk ke bagian firman Tuhan. Ayo, jadi sebelum masuk ke firman Tuhan, yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk ulang dari awal ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan nolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke anak-anak, ayo kita lipat tangan
tutup mata, kita berdoa untuk masuk ke sesi firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sudah bisa memuji, menyembah-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, agar bisa menjadi perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan, agar semua anak-anak-Mu ini bisa mengerti ya Tuhan, apapun yang akan menjadi pokok pembicaraan kami pada hari ini. Dan kami bisa melakukan semuanya yang Engkau sudah bahas pada hari ini dalam kehidupan kami yang sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke sesi firman Tuhan ya. Oke adik-adik. Ya, jadi untuk memulai firman pada hari ini, siapa dulu yang bisa menjawab? Ayo, dijawab aja dalam hati. Ayo, minggu lalu itu ceritanya tentang apa? Yuk, membuktikan kalau kalian itu ngikutin ibadah sungguh-sungguh apa enggak. Yuk, ceritanya minggu lalu tentang apa? Ya betul, tentang Ishak. Nah sekarang ada nggak ya yang bisa jawab siapa sih nama istrinya Ishak? Huruf depannya R. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, buat yang jawab Ribka, ya betul. Nama istrinya itu namanya Ribka. Nah, jadi pada hari ini adik-adik, Koko akan menceritakan tentang kedua anaknya si Ishak dan Ribka. Jadi setelah Abraham mati, si Ishak ini yang melanjutkan semua tugas-tugasnya Abraham kan. Dia punya 2 orang anak. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang tua siapa, yang muda siapa? Yang tua huruf depannya E. Yang kedua, yang paling kecil itu namanya huruf depannya Y. Ya, jadi nama anak dari Ishak dan Ribka adalah, betul, Esau dan Yakub. Ya, jadi yang tertua namanya Esau ya kan adik-adik, yang kedua itu Yakub. Nah, 2 anak ini tuh 2 orang yang berbeda adik-adik. Si Esau ini anaknya tuh tinggi, besar, gagah ya kan, berotot ya kan, karena dia itu lebih disayang papahnya. Jadi dia sering diajak untuk berburu ya kan, jadi ke hutan gitu, mungkin ngambil kelinci, terus ngambil rusa, ngambil sapi gitu, dipanah gitu kan duluan, shoot gitu, terus ya dapat, terus dibawa pulang. Nah beda sama si Yakub adik-adik. Si Yakub ini anak yang kecil kan, jadi dia tuh lebih disayang sama mamahnya. Jadi si Yakub ini terbiasa di dalam rumah, jadi dia tuh perawaannya kecil gitu, kulitnya juga halus gitu, karena dia lebih sering di rumah bantuin mamahnya untuk masak. Jadi setelah pulang si Esau capek-capek ya kan, nah si Esau tuh langsung memberikan hasil buruannya adik-adik. Tadi misal di hutan dapat kelinci apa dapat ayam gitu, Yakub nih, aku bawa kelinci, aku bawa ayam, di sate aja kayak enak tuh. Terus si Yakub yang masak sama mamahnya ya kan, oke di sate, oke mungkin dibuat sop gitu kan, atau mungkin habis dapat sapi, wah sapinya ini besar banget, bisa kita potong-potong buat makan 3 hari gitu, bisa kita panggang aja, kita panggang. Oke, sapinya dipanggang adik-adik sama Yakub sama mamahnya. Jadi memang perbedaan mereka tuh terasa banget gitu. Nah, tapi kalau di kaum Israel adik-adik, anak pertama itu selalu punya yang namanya hak kesulungan. Nah, apa sih gunanya hak kesulungan ini? Nah, hak kesulungan ini itu tuh gunanya buat ketika seorang papa akan sudah mau meninggal gitu ya, dia akan mencurahkan berkat adik-adik. Jadi buat anak pertama itu pasti punya kelebihan, ya enak lah maksudnya, karena pasti semua berkat-berkat yang dipunya bapaknya akan diturunkan, dicurahkan kepada anaknya. Jadi anak-anaknya itu bisa memiliki berkat seperti bapaknya. Jadi misal bapaknya ini dulu pintar sekali gitu ya,
Nah, nanti anaknya itu kalau sudah diberkati bisa harus berusaha juga kan adik-adik, tapi dia bisa mencapai seperti papahnya, bisa ya pinter ya kan, mungkin papahnya bijaksana ya kan, misalnya ada masalah apa gitu dia bisa memecahkan dengan baik. Anaknya itu juga akan punya berkat-berkat yang sama ya kan, misal kesuksesan dalam bekerja juga. Jadi bukan berarti anak keduanya tidak bisa punya berkat yang sama ya, tapi ya hak kesulungan ini memang untuk anak yang pertama gitu. Di aturan Israel juga ada adik-adik, misal bapaknya mati, terus anak-anaknya kan harus membagi hartanya bapaknya. Biasanya anak yang sulung ini akan dapat bagian lebih banyak adik-adik, terus anak lainnya itu disama-samakan, terus anak-anak wanita itu dapatnya yang kecil-kecil, paling kecil lagi gitu adik-adik. Nah, karena si Esau ini udah sulung, terus dia juga anak pertama juga lelaki ya kan adik-adik, jadi dia punya hak kesulungan yang memang luar biasa gitu. Nah, pada suatu hari, tentang hak kesulungan ini adik-adik, suatu hari si Esau ini pagi-pagi sudah berangkat. Wah, aku kayaknya hari ini pengen nyari kambing deh, aku pengen makan gulai kambing. Si Esau oke, ke hutan nyari kambing ya kan, ya nemu kambing, tapi wah sudah sore banget nih, tuh hari ini kambingnya tuh rada susah didapat gitu, udah masang perangkap di banyak tempat, dapatnya tuh sore gitu. Tuh capek banget hari ini, panas pula ya kan, lupa nggak minum. Aduh, akhirnya aku dapat apa yang kuinginkan. Si Esau bawa kambingnya dipanggul gitu kan, hap gitu, bawa pulang. Oke, dek gitu, sampai di rumah karena masih nunggu masak gulai kambing kan lama ya adik-adik. Ternyata si Yakob ini sama mamahnya lagi masak adik-adik, lagi masak kan, lagi ngaduk-ngaduk panci gitu, baunya harum banget karena Yakob sama mamahnya tuh pintar masak adik-adik, jadi masak apapun pasti enak gitu. Si Esau datang, waduh sudah capek-capek gini ya kan, aku cium bau, aduh ya ampun kayak enak banget nih. Terus dia taruh si kambingnya, Yakob tolong dong dimasakin ini jadiin gulai kambing ya. Terus dia lihat, wah kamu lagi masak ya, masak apa gitu kan, kayaknya enak gitu, warnanya merah-merah gitu. Si Yakob juga, wah tentu saja, aku kan memang pintar masak gitu. Nih masak enak. Terus si Esau ngomong, kayaknya enak tuh, aku boleh nggak minta semangkok saja hal yang merah-merah itu yang lagi kamu masak, sop kacang merah itu sama sepotong roti gitu. Aku lapar banget nih, aku capek banget di hutan tadi, nyari kambing rada susah gitu, udah masang perangkap kok nggak dapet gitu. Akhirnya si Yakob ini menawarkan adik-adik, orang aku masak ini buat papa gitu, kamu ngapain minta? Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu, ini tuh masak buat papa, oke? Jadi nggak bisa. Si Esau ngomong, aduh itu tuh kambing itu aku yang nyari, aku yang capek gitu, masa aku minta semangkok sama sepotong roti aja nggak boleh? Akhirnya si Yakob ngomong, ya sudah, gini aja, biar kita sama-sama adil, aku kasih kamu semangkok sop kacang merah ini sama roti, tapi kamu harus memberikan hak kesulunganmu kepadaku. Gimana? Mau nggak? Si Esau jawab, aduh aku juga bentar lagi mati, emang gunanya hak kesulungan tuh apa? Udah ambil aja, yang penting aku hari ini bisa makan. Betul adik-adik, akhirnya diambilkan ya kan, diambilkan set ya kan, dapatlah nih datang semangkok sop kacang merah sama dikasih sepotong roti adik-adik, dari Yakob dikasihkan ke Esau, nih makan.
Tapi kamu harus janji ya, hak kesulunganmu itu sekarang buat aku. Kamu sudah tidak punya hak kesulungan itu lagi. Hak kesulungannya satu-satunya itu buat aku ya. Akhirnya si Esau kesel kan. Ah, ya sudah ambil saja, yang penting aku mau makan. Hep, gitu dimakan. Terus akhirnya dimakan dengan lahapnya adik-adik. Nah, jadi dari kisah hari ini kira-kira apa sih yang bisa kalian peroleh adik-adik? Yang pertama tadi kerja kerasnya Esau tuh luar biasa ya kan. Tapi si Yakub itu juga tidak boleh ditiru adik-adik. Walaupun harusnya itu tidak boleh iri kepada kakaknya yang punya hak kesulungan. Kenapa kamu pakai iri? Terus dia pakai menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungannya, kesulungan kakaknya itu. Jadi wah, itu tidak boleh ditiru ya adik-adik. Nah, untuk tadi ilustrasinya itu seperti ini. Nih, ini si Yakub ya kan, ini si Esau. Si Esau tuh badannya lebih besar ya kan, suka berburu. Ini si Yakub kecil ya kan, kulitnya halus, mulus, putih gitu, karena dia lebih sering di rumah ya kan, di kemahnya. Nah, terus tadi waktu ilustrasinya juga ini, si Yakub memberikan si sop kacang merah tadi sama sepotong roti ke Esau setelah berjanji. Jadi pada hari ini ya, yang bisa kalian pelajari itu jangan iri, jangan menipu ya, karena itu tidak ada gunanya adik-adik. Misal teman punya apa, kamu jangan iri gitu. Wah, teman saya punya tempat pensil baru gitu, kamu tidak usah iri. Wah, tidak usahlah, aku juga tempat pensil yang ini masih bagus, ngapain aku beli lagi gitu. Tidak usah iri. Terus juga jangan menipu. Misalnya kamu beli permen 5.000 gitu, terus kamu ngomong sama mamahmu, "Mah, harga permen 7.000 gitu, 2.000-nya kemana?" Tidak boleh kayak gitu ya, tidak boleh ditiru. Kalau memang 5.000 ya ngomong sama mamah, "Mah, 5.000 permennya." "Mah, es krim 10.000." Jangan ngomong 15.000, tetap ngomong, "Oh iya mah, harganya 10.000. Kalau mau dikasih tambah ya nggak apa-apa." Itu baru namanya tidak menipu, meminta dengan baik. Oke? Ya, jadi untuk pada hari ini ayat hafalannya itu ada di Kejadian 27 ayat 36. Kalian kalau mau menghafalkan nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. 27 ayat 36, cuma yang bagian A. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkatnya untukku." Itu kalau mau dihafalkan bagian itu, karena itu ayat paling pentingnya ya. Oke, jadi pada hari ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa lagi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami tidak iri kepada teman kami, kepada saudara kami. Kami juga tidak berusaha menipu orang lain ya Tuhan, menipu orang tua kami, menipu saudara kami, menipu teman kami ya Tuhan. Terus ajarkan kami ya Tuhan agar bisa bersikap jujur ya Tuhan kepada teman-teman, juga kepada keluarga kami dan saudara-saudara kami ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami dan seluruh aktivitas kami bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga bila besok kami akan bersekolah ya Tuhan, Engkau berkati, berikan kami hikmat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah online lagi ya, tapi sama kakak yang lain. Oke, see you.